Sunan Kalijaga adalah wali yang namanya paling banyak disebut masyarakat Jawa. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Arya Wilatikta, Adipati Tuban keturunan dari tokoh pemberontak Majapahit, Ronggolawe. Masa itu Arya Wilaktika diperkirakan telah menganut Islam. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Ia juga memiliki sejumlah nama panggilan seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, atau Raden Abdurrahman. Terdapat beragam versi menyangkut asal-usul nama Kalijaga yang disandangnya. Masyarakat Cirebon berpendapat bahwa nama itu berasal dari dusun Kalijaga di Cirebon. Sunan Kalijaga memang pernah tinggal di Cirebon dan bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Kalangan Jawa mengaitkannya dengan kesukaan wali ini untuk berendam di sungai atau kali atau jaga kali. Namun ada yang menyebut istilah itu berasal dari bahasa Arab Qatlizaqo yang menunjuk statusnya sebagai penghulu suci. Situs Taman Kera dan Petilasan Sunan Kalijaga yang berada di Kelurahan Kalijaga, Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti bahwa Sunan Kalijaga turut menyebarkan Islam di tanah Jawa, khususnya di Cirebon. Selain meninggalkan petilasan, Sunan Kalijaga juga meninggalkan para santri yang kini masih ada Taman Kera tersebut. Menurut cerita masyarakat, kera ekor panjang di Taman Kera dan Petilasan Sunan Kalijaga itu merupakan santri Sunan Kalijaga yang dikutuk. Masyarakat sekitar membenarkan adanya cerita tersebut. Diceritakan bahwa kera ekor panjang di situs tersebut berkaitan dengan kisah Sunan Kalijaga saat berdakwah di Cirebon. Para kera ini merupakan santrinya Sunan Kalijaga yang dikutuk. Mereka merupakan para santri yang munafik. Di depan gurunya terlihat nurut, tapi di belakang tidak. Kisah peristiwa berubahnya para santri menjadi kera ekor panjang itu terjadi pada hari Jumat. Saat itu Sunan Kalijaga hendak mengajak para santri sholat Jumat berjamaah. Namun saat dicek ternyata sejumlah santri tidak datang ke masjid. Beliau waktu itu merasa santrinya berkurang saat sholat Jumat. Akhirnya menyuruh yang lain untuk mencari santri yang belum datang itu. Ternyata mereka santri yang tidak ikut sholat Jumat sedang asik memancing di kali. Para santri yang nurut itu ditemukan sedang memancing di Sungai Cawang. Lokasinya masih berada di kawasan Petilasan. Kendati dibujuk oleh santri lainnya, mereka yang tengah asyik memancing itu menolak untuk sholat berjamaah. Setelah sholat, Kanjeng Sunan datang menemui para santri yang sedang memancing. Beliau kaget melihat kelakuan para santrinya itu. Dalam hati beliau berbicara, ternyata santrinya munafik. Kelakuannya seperti binatang. Tiba-tiba lalu muncullah ekor di tubuh para santri itu. Hingga kini di situs itu masih dipercaya sebagai jelmaan para santri yang dikutuk. Dan jumlah kera di situs tersebut tidak pernah bertambah dan berkurang. Setiap akhir pekan, Taman Kera dan Petilasan Sunan Kalijaga ramai dikunjungi wisatawan dan peziarah. Wallahu a'lam bishawab.